Island dekat Selat Melaka. Bang. Bang, dulu. Kau mana? Di baku sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Semoga sehat selalu dengan rezeki yang melimpah. Wah, amin. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mendownload formulir pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat. Langkah pertama, silakan Anda masuk ke aplikasi Chrome yang ada di handphone Anda. Kemudian silakan Anda ketikkan alamatnya SMAN 13 Tanjabar .sch.id. Lalu di sudut kiri atas itu ada garis 3, silakan dipencet. Kemudian dipilih bagian pendaftaran. Nah, jika muncul seperti ini, silakan pencet tombol lainnya, lalu pencet Chrome. Nah, di sini kita akan mengisi 5 bagian data yang harus diisi. Bagian pertama yaitu berupa tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal hari ini, tanggal pada saat Anda mengisi formulir ini. Kemudian email pribadi. Email pribadi ini silakan Anda copy saja yang dari atas. Nah, email ini berguna untuk mendownload hasil formulir yang sudah diisi nanti, dan hasilnya akan muncul di email Anda. Kalau sudah seperti ini, silakan klik berikutnya. Nah, untuk data pribadi, di bagian formulir peserta didik ini adalah data pribadi yang harus diisi dari awal sampai selesai. Kita mulai dari awal. Kemudian ini yang pertama, nama lengkap. Nama lengkap harus sesuai dengan yang ada di ijazah, bukan yang ada di kartu keluarga, tapi harus sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian pilih jenis kelamin, lalu NISN atau nomor induk siswa nasional. Jika Anda tidak tahu, silakan klik garis atau tulisan berwarna biru yang ada di layar Anda. Kemudian dicari nomor induk siswa nasional Anda. Jika sudah ketemu, silakan diketikkan ke dalam sini. Lalu di sini kita harus memasukkan nomor induk kependudukan. Ini ada di bagian kartu keluarga di sebelah nama Anda. Silakan dimasukkan, ada 16 angka di situ. Dicatat saja. Kemudian di sini ada nomor kartu keluarga, ini berada di atas, di bagian atas. Biasanya itu terletak di bawah tulisan kartu keluarga. 16 digit juga. Kemudian nomor registrasi akta kelahiran ini berada di bagian, biasanya bagian kiri kanan atas, itu ada angka registrasi angka kelahiran. Kemudian tempat lahir Anda berada di mana Anda lahir. Lalu tanggal lahir, silakan dicari tanggal lahir Anda berapa. Kita ambil saja contoh 23. Kemudian agama, pilih salah satu. Untuk berkebutuhan khusus, apakah Anda memiliki kebutuhan khusus? Jika Anda memiliki lebih dari satu, silakan pilih lebih dari satu. Jika tidak ada berkebutuhan khusus sama sekali, silakan pilih tidak. Warga negaraan, apakah Anda warga negara Indonesia atau warga negara asing? Jika Anda warga negara Indonesia, maka ditulislah di sini Indonesia. Jika Anda warga negara asing, silakan tulis nama negara Anda. Kemudian alamat jalan
jalan yang berada di tempat Anda, jalan apa namanya? Tuliskan saja di sini. Kemudian RT-nya. Untuk RW, jika Anda tidak memiliki RW atau lokasi Anda tidak punya RW, silakan diisi kosong saja. Untuk kode pos wilayah Anda, silakan dicek di kodepos.nomor.net. Kemudian nama dusun. Untuk mengecek nama dusun ini bisa kalian lihat di KTP. Lalu di sini nama kelurahan atau nama desa kita, nama desa tempat kalian tinggal. Lalu kecamatannya. Untuk lintang dan bujur, ini adalah lokasi rumah Anda. Pastikan Anda berada di rumah. Untuk mengetahuinya, silakan Anda pergi ke Google Maps. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan Anda klik tombol yang berwarna biru. Silakan Anda tahan tombol tersebut selama 3 detik. Maka di bagian atas akan muncul angka, dan itu adalah koordinat lintang dan koordinat bujur yang Anda perlukan. Untuk koordinat lintang yaitu -0.846108. Untuk koordinat bujur yaitu 103.037812. Silakan ini dimasukkan ke formulir yang tadi. Jika Anda tidak mengetahui letak lintang dan bujur lokasi Anda, silakan dikosongkan. Kemudian kepemilikan tempat tinggal, apakah Anda saat ini tinggal bersama orang tua, bersama wali, kos, asrama, atau di panti asuhan? Silakan pilih. Untuk moda transportasi, sehari-hari Anda dari rumah ke sekolah itu menggunakan transportasi apa? Apakah jalan kaki, kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan seterusnya, atau menggunakan perahu penyeberangan? Anak keberapakah Anda? Lalu pekerjaan ini diperuntukkan untuk warga belajar. Apakah saat ini Anda sedang bekerja atau statusnya sebagai pekerja, sebagai nelayan, petani, peternak, Polri, karyawan swasta, dan seterusnya? Jika tidak bekerja, silakan tulis tidak bekerja. Apakah Anda tetap akan menerima KIP? Jika iya, pilih iya. Jika tidak, pilih tidak. Untuk alasan, jika Anda tidak menerima KIP, silakan tidak diisi di bagian alasan menolak. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya. Untuk di sini adalah mengisi data ayah dan ibu kandung serta wali. Untuk harus diisi sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Ini untuk mengenai kebutuhan khusus ayah Anda. Jika tidak ada, silakan diisi kosong. Untuk ibu kandung sama seperti yang tadi. Untuk data wali, jika saat ini Anda tinggal bersama wali, silakan diisi di kolom wali. Jika Anda tidak tinggal dengan wali, silakan dikosongkan saja. Kemudian di sini ada kontak, itu berisikan nomor telepon rumah jika ada. Jika tidak ada, kosongkan. Kemudian nomor handphone. Untuk email, ini bisa diisi, bisa tidak.
Kalau mau diisi sebaiknya ditempel saja dari hasil kopian salinan yang pertama. Nah, kemudian ini untuk data rincian peserta didik, ini berisi tentang data periodik peserta mulai dari tinggi badan, kemudian berat badan. Untuk lingkar kepala, jika Anda tidak mengetahui silakan kosongkan saja. Kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah. Apakah jarak dari rumah Anda ke sekolah kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km? Jika tempat tinggal Anda kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km, tuliskan berapa. Misal dari rumah Anda ke sekolah itu membutuhkan perjalanan jarak sekitar 1,3 km, maka ditulis 1,3. Nah, untuk waktu tempuh dari rumah ke sekolah, jika dari rumah Anda ke sekolah itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit, maka di kolom jam tulis 2, untuk di kolom menit tulis 15. Jika ternyata perjalanan dari rumah Anda ke sekolah hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit, maka untuk di kolom jam silakan ditulis 0. Untuk di kolom menit silakan ditulis 20. Lalu di sini ada jumlah saudara kandung. Berapakah jumlah saudara Anda di luar dari Anda? Jika Anda adalah anak tunggal, maka tulis 0. Jika Anda memiliki abang dan adik sebanyak 1 abang dan 3 adik, berarti silakan ditulis 4 saudara. Kemudian bagian prestasi, ini silakan dipilih sesuai dengan yang ada. Jika tidak ada silakan kosong. Lalu masuk ke bagian beasiswa. Jika ada penerima beasiswa silakan dipilih sesuai dengan tabel yang ada, sesuai dengan jawaban yang ada. Jika tidak ada silakan kosongkan. Lalu apakah Anda penerima kesejahteraan? Kalau ada silakan pilih salah satu, kemudian isi nomornya dan nama di kartu tersebut. Lalu kalau sudah selesai ini silakan klik berikutnya. Kemudian kita masuk ke bagian registrasi peserta didik. Jenis pendaftaran untuk yang pertama yaitu siswa baru, lalu pindahan, dan kembali bersekolah. Tanggal masuk sekolah, ini tanggal berapakah Anda masuk ke sekolah pada saat pendaftaran? Silakan ditulis saja tanggal 11 Juli 2022. Nomor induk silakan cek di rapor Anda, itu biasanya ada nomor induknya. Kemudian sekolah asal, berasal dari manakah sekolah Anda? Kemudian nomor ujian yang ada di kartu ujian Anda sewaktu Anda ujian nasional SMP dulu, silakan ditulis. Kemudian untuk nomor seri ijazah dan nomor SKHUN, jika Anda belum menerima ijazah dan SKHU, silakan dikosongkan. Kalau sudah sampai di sini, maka tinggal klik tombol kirim. Jika Anda sudah sampai ke bagian halaman ini, berarti Anda sudah selesai mendaftar dan siap untuk mendownload formulir. Di manakah mendownload formulirnya? Silakan menuju ke aplikasi Gmail yang ada di handphone Anda. Buka aplikasi Gmailnya. Nah, di sini nanti akan ada tulisan SMA N13 Tanjabar bukti pendaftaran. Silakan dibuka. Nah, di sini silakan di-download untuk mendownload formulir yang sudah kalian isi tadi.
Jika sudah muncul formulirnya, silakan Anda cetak di tempat percetakan, kemudian dibawa ke sekolah beserta dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan orang tua sebelum dibawa ke sekolah untuk melakukan proses pendaftaran. Demikian dari saya untuk demonstrasi pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.